warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini pelajaran fisika di kelas 10. Materi hari ini mengenai impuls, momentum, dan tumbukan. Namun, sebelum materi dimulai, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kamu bisa mengikuti setiap video pembelajaran yang ibu share ke channel YouTube saya. Kita masuk pembelajaran impuls, momentum, dan tumbukan. Hari ini fokus pada impuls dan momentum serta impuls sebagai perubahan momentum ya. Nah, anak didik ibu semua pasti sudah pernah mendengarkan impuls dan momentum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai impuls. Nah, apa itu impuls? Impuls adalah seperti di papan tulis ini. Impuls adalah hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak ya. Dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon. Nah, F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Baik, lanjut kita ke momentum. Nah, apa itu momentum? Momentum adalah perkalian massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Ya, dirumuskan sebagai berikut. P, ada garis atasnya ya, itu namanya lambang momentum. Kemudian sama dengan M dikali V ya, dimana P-nya adalah lambang momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian M-nya adalah massa. Nah, V-nya adalah kecepatan. Untuk lebih pahamnya lagi, saya akan masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, soalnya adalah kita bahas bersama-sama. Seorang atlet sepak bola menendang sebuah bola dengan gaya sebesar 40 Newton. Lanjut ya. Jika selang waktu bersentuhan antara kaki dengan bola adalah 2 sekon, tentukan impuls yang terjadi antara kaki dan bola. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Diketahui tadi gayanya F sama dengan 40 Newton. Kemudian I-nya sama dengan 2 sekon, maka lambang dari impuls adalah I-nya ditanya ya. Maka I sama dengan F dikali delta T. F-nya 40, delta T-nya 2, maka 40 dikali 2 hasilnya 80 Newton sekon. Nah, seperti itu nanti mengerjakan soal-soal impuls. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh kedua dari momentum adalah mobil dengan massa 800 gram. Anak ibu bisa perhatikan ya di papan tulis. Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan momentum mobil tersebut. Nah, di sini kan satuannya adalah kilometer per jam. Anak ibu bisa mengubahnya menjadi meter per sekon ya. Baik, langsung saja jawab. Diketahui massa 800 kg. Kemudian V 72 km per jam sama dengan 72 dikali 1000. Dari mana 1000? Itu kilometer ke meter. 1000 per jam ke sekon berarti 3600 per 3600. Maka 72 dikali 1000 per 3600 hasilnya 20 meter per sekon. Ditanya momentum P ya. Jawab P sama dengan M dikali V. M-nya 800 dikali 20 sama dengan 1600 kg meter per sekon. Nah, itu jawaban dari momentum. Jadi seperti itu cara menjawab soal momentum dan impuls. Jika ibu ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, boleh tanyakan di kolom komentar. Materi yang ketiga yaitu mengenai impuls sebagai perubahan momentum. Nah, apa impuls sebagai perubahan momentum? Ada keterkaitannya di mana jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda dalam selang waktu tertentu, maka kecepatan pada benda tersebut berubah pula, sehingga momentum benda tersebut pun berubah. Dalam hal ini berlaku hukum 3 Newton, di mana kecepatannya sama dengan F, ada di papan tulis ya, F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan delta V per delta T, di mana I sama dengan P ya. I itu impuls, P itu momentum.
lanjut ke baris berikutnya. I itu F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, ya, dimana F kali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Kemudian I sama M dikali V2 itu momentum kedua dikurang M dikali V1 adalah momentum pertama. Maka hasil hubungan antara impuls sebagai perubahan momentum I sama dengan delta P. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, ya. Berarti kita langsung bisa jawab diketahui V-nya 36 km per jam. Kemudian bola ditendang ke selatan dengan gaya 60 Newton. Nah, anak ibu pasti ingat kan diagram Cartesius? Jika dia arah ke kanan dan ke atas menggunakan tanda yang positif. Tetapi jika dia ke bawah dan ke kiri, maka tandanya adalah negatif. Karena gayanya ke bawah, maka gayanya negatif 60. Bukan tidak memiliki gaya karena negatif, tapi karena dia arahnya ke selatan, ya. Lanjut. Hingga kelajuan bola menjadi 72 km per jam. Nah, ini berarti V2-nya 72 km per jam. Jika massa bola 800 gram berarti 800. Tentukan A. Impuls pada peristiwa tersebut. Yang B. Lama bola bersentuhan dengan kaki. Nah, lanjut kita langsung ke pembahasannya biar anak ibu lebih paham, ya. Ketahui V1-nya 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 per 3600, hasilnya 10 meter per sekon. Kemudian M-nya adalah 800 gram sama dengan 0,8 kg. Kenapa? Karena dibagi 1000 gram ke kilogram, ya. Lanjut yang V2-nya, karena gayanya ke selatan negatif, makanya kecepatannya juga negatif. Min 72 km per jam sama dengan min 72 dikali 1000 per 3600, hasilnya min 20 meter per sekon. Nah, gayanya ke selatan, maka nilainya min 40 Newton. Lanjut kita jawab ke soal yang pertama, yaitu ditanya impulsnya. Impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta V. I sama dengan M buka kurung V2 dikurang V1 sama dengan M-nya 0,8 buka kurung, V2-nya tadi min 20 dikurang 10. Maka 0,8 dikali min 30, ya. Min 20 min 10 itu berarti min 30. 0,8 dikali min 30 hasilnya sama dengan min 24 kg meter per sekon. Lanjut ke contoh yang kedua, ya. Contoh kedua pertanyaannya adalah lama bola bersentuhan dengan kaki. Berarti I sama dengan delta P, di mana I, kalau yang pertama kita tidak memasukkan rumus I-nya, maka yang kedua kita memasukkan rumus I-nya, rumus impulsnya, di mana F dikali delta T sama dengan M buka kurung V2 dikurang V1. F hasilnya itu nilainya itu F nilai itu min 40 dikali delta T sama dengan 0,8 buka kurung min 20 dikurang 10. Maka min 40 delta T sama dengan 0,8 dikali 30, ya. Jadi min 40 delta T sama dengan min 24. Delta T sama dengan perkalian pindah ruas menjadi pembagian, berarti min 24 dibagi min 40, maka delta T-nya sama dengan 0,6 sekon. Nah, bagi anak ibu yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar berikut ini. Terima kasih.